Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena izinnya pada hari ini kita dapat bersama-sama mengikuti acara Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi atau yang biasa disingkat dengan SNASTIKOM yang ketujuh tahun 2020 dengan tema Peranan Industri 4.0 dalam menyongsong era masyarakat 5.0. Dan tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sahabat dan keluarga sampai di yaumil akhir. Semoga kita akan mendapatkan syafaatnya di kelak kemudian hari. Amin ya robbal alamin. Yang saya hormati para keynote speaker, ya, Profesor Dr. Fitri Arnia ST, Master Engineering SI, Guru Besar Universitas Syahkuala. Selamat datang Ibu, terima kasih telah bergabung bersama kami. Yang terhormat Dr. Hari Patria STMT MSE, dosen Institut Teknologi Bandung, ya, dan sebagai Vice President Corporate Planning and Business Development di PT Berdikari Persero. Yang terhormat Bapak Faisal STMkom, Head of IT and MIS Departemen pada PT Indonesia Asahan Aluminium Persero. Yang terhormat Ketua Umum Yayasan Pendidikan Harapan, Ibu Dr. Tapirondang Nibulan SEMSI beserta jajarannya. Yang terhormat Ibu Wakil Rektor 1 Universitas Harapan Medan, Ibu Ade Indah Sari SEMSI. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor 2, Bapak Rahmat Aulia Eskom MSc IT. Yang terhormat Bapak Kepala SPMPI, Bapak Dr. Rahmat Widya Sembiring MSc IT. Yang terhormat Kepala LPPM Universitas Harapan Medan, Bapak Tengku Muhammad Diansah STMkom. Yang terhormat Kepala Lembaga Pusat dan Karir dan Hubungan Alumni, Bapak Ruswan Nurmadi SEMSI. Yang terhormat Dekan Fakultas Teknik dan Komputer, Bapak Abdul Jabar Lubis STMkom. Yang terhormat Ketua Panitia SNASTIKOM yang ketujuh tahun 2020, Bapak Rizko Liza STMkom. Yang terhormat para dekan di Universitas Harapan Medan. Yang terhormat para panitia SNASTIKOM ke-7 tahun 2020, serta Bapak dan Ibu dosen Universitas Harapan Medan, serta para pemakalah dan para peserta Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi SNASTIKOM yang ke-7 tahun 2020. Para hadirin yang saya hormati dan saya banggakan tentunya, Seminar nasional yang dilaksanakan pada hari ini akan membahas tentang bagaimana peranan industri 4.0 dalam menyambut masa depan baru umat manusia dengan pemanfaatan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam hal ini akan mengubah paradigma dan membutuhkan keseriusan untuk memahami dengan baik peluang dan tantangan di era teknologi canggih ini. Perubahan teknologi memberi dampak mendalam pada kehidupan manusia. Pada era revolusi industri 4.0 membuktikan bahwa perjalanan teknologi hingga hari ini telah sampai pada era digital, di mana seluruh aktivitas industri yang dikembangkan
menggunakan inovasi digital yang bercirikan otomasi ya dan ekonomi digital. Kemudian teknologi digital telah mengubah manusia baik dari cara komunikasi, cara belajar, dan bahkan cara berbelanja. Secara cepat, era ini juga telah mengubah geografi dari aktivitas ekonomi melalui dampaknya pada strategi perusahaan, perilaku investasi, dan alur perdagangan. Para hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, dengan adanya industri 4.0 ini, segala AI atau Artificial Intelligence dari dasar akan semakin dikembangkan dengan tujuan mempermudah kehidupan manusia. Peran teknologi ditingkatkan sehingga dapat mempermudah manusia dalam berbagai aspek, mulai dari kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, bahkan pekerjaan dan sebagainya. Para hadirin yang saya hormati, Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diadakan pada hari ini merupakan kesempatan sangat berharga untuk menggali dan memahami lebih jauh lagi. Semoga semua kemungkinan, semua tantangan, dan semua peluang untuk berinovasi dan berkreasi di era ini, kami harapkan dapat menjadi pembelajaran dan pemanfaatan teknologi industri 4.0 oleh masyarakat 5.0. Akhir kata, selamat mengikuti Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi dan rangkaian kegiatan pendukungnya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi kemajuan masyarakat dalam menghadapi era industri 4.0 ini. Terima kasih dan selamat dan sukses kepada seluruh pemakalah dan partisipan yang ikut dalam SNASTIKOM ke-7 tahun 2020. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, acara SNASTIKOM ke-7 tahun 2020 saya buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Umum Yayasan Pendidikan Harapan Medan, Dr. Tapi Rondam. Yang terhormat Dekan Fakultas Teknik Komputer, Bapak Abdul Jabar Lubis. Yang terhormat Ketua Panitia SNASTIKOM ke-7, Bapak Rizko Liza. Para keynote speaker, ya, Profesor Dr. Fitri Arnia. Kemudian Bapak Faisal Hidayat dari NIT MIS Department Indonesia Asana Aluminium, dan yang terhormat para panitia SNASTIKOM ke-7 tahun 2020, saya secara personally mengucapkan terima kasih ya atas invitasi untuk berpartisipasi dalam forum yang terhormat ini, serta para pemakalah ya, Bapak dan Ibu dosen dari Universitas Harapan Medan, para pemakalah dan peserta SNASTIKOM yang ke-7 tahun 2020. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyampaikan mengenai dua hal ya terkait dengan teknologi dan society. Tadi juga sudah dibahas sebagian. Nanti saya akan membahas bagaimana implikasinya terhadap bisnis model ya, terhadap strategi perusahaan ya, dan juga terhadap manusia nih. Ya, bagaimana kita bisa berkompetisi dengan adanya society 5.0 yang relied on cyber ya, cyber. Kemudian mesin, ya. Oke. Well, saya coba memperkenalkan diri. Saya alhamdulillah anak Medan ya. Jadi tahun lalu 2020 tahun ini awal tahun menyelesaikan program doktor ya di ilmu manajemen, spesialisasi strategic management. Kemudian berkarir di perusahaan migas dari sejak lulus 2008 ya sebagai Jadi di 5 tahun pertama sebagai engineer di perusahaan migas, kemudian join di PGN ya sebagai business developer,
Kemudian saya juga berkarir di senior analis di SKK Migas, ini lembaga super body untuk upstream oil and gas. Kemudian saya juga dipromosikan di perusahaan swasta ya, multinational company sebagai senior manager business development. Kemudian saya juga diminta sebagai asisten pengajar sejak lulus S2 dari economics, microeconomics untuk public policy dan economics. Dan sejak 2020 saya part-time mengajar sebagai data analytics lecturer di UI, ya, bisnis strategi itu di ITB untuk S2, dan sambil juga saya berkarir terus sebagai business leader di anak perusahaan Pertamina, ya, dan mulai September saya berkarir sebagai Vice President untuk Corporate Planning dan Business Development. Panitia bisa dibantu saya menghilangkan ini? Ya, ITB 2003 ya, lulus 2008, kemudian UI Gas Engineering Management, lalu Economics ya, kemudian Strategic Management. Selama bekerja saya juga sambil berkuliah ya. Jadi alhamdulillah mendapatkan dua hal, baik dari sisi knowledge ya di kampus dan juga pengalaman experience di pekerjaan. Selain aktif bekerja, saya juga aktif di berbagai kegiatan riset ya. Jadi di UI sendiri mendapat penghargaan sebagai riset tesis terbaik di 2015, kemudian memenangkan penghargaan juga dari ADB, Asian Development Bank. Kemudian along the way saya juga berpartisipasi ya sebagai tenaga ahli untuk berbagai perusahaan ya untuk transformasi digital, data analytics dan machine learning ya. Jadi data analytics dan machine learning. Baik dari BUMN ya, kemudian multinational company ya, seperti Pertamina, PGN, Telkom Indonesia, dan lain-lain. Di kantor sendiri saya juga sebagai originator untuk pengembangan business intelligence ya. Jadi bagaimana kita mengintegrasikan antara data di market dengan data operasional ya, dan kita gunakan untuk strategi menentukan investment ya, strategi investment. Nah, kira-kira ini yang saya create ya selama 5 tahun terakhir sebagai tenaga ahli di berbagai klien ya untuk data analytics dan machine learning. Jadi kita menggunakan big data ya. Big data kemudian itu ditransformasikan menjadi insight ya. Jadi how to transform insight to insight and value for the business value creation ya. Jadi ini saya menggunakan toolsnya baik itu front end dan back end ya. Front end-nya menggunakan Tableau atau Power BI, back end-nya itu menggunakan Python atau R. Jadi ini memudahkan untuk monitoring data-data di perusahaannya. Nah, saya akan berbicara mengenai Society 5.0. Jadi kalau kita lihat berdasarkan historical ya, kita sudah masuk dari revolusi 1, 2, 3, dan 4 ya. Nanti saya akan sampaikan lebih detail ya. Dan Society 5.0 robotics, digitalization ya. Dan aims-nya itu memang dia tujuan adalah untuk sustainability, jadi keberlanjutan ya. Jadi bagaimana kita bisa memprovide energi bersih ya, kemudian GHG itu diturunkan ya, emisi ya. Kemudian bagaimana kita bisa hidup lebih mudah dengan adanya bantuan teknologi. Dan salah satu spirit yang dikembangkan oleh Jepang ya, selaku inisiator untuk Society 5.0 itu adalah bagaimana manusia bisa berperan lebih ya dibandingkan yang diusung tadi oleh Schwab di industri 4.0 ya. Ini entering society 5.0. Jadi intinya sih manusia ya itu harus proactively involved ya di dalam revolusi teknologi ya. Jadi kalau di industri 4.0 kita itu memang fokusnya di information ya, innovation. Jadi fokusnya hanya di data dan information ya. Manusia tuh seolah-olah menjadi objek ya. Padahal kita sebagai manusia itu memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh mesin ya. Jadi disinilah kenapa Jepang meluncurkan itu satu program ya, satu program terobosan disebut dengan Society 5.0. Ya. Jadi kita bisa melihat beberapa aplikasinya ini untuk industri transportasi ya. Dulu kita melihat untuk untuk industri transportasi dan konstruksi ya, monitoringnya itu masih menggunakan labor intensif, masih banyak menggunakan tenaga kerja. Kalau sekarang ya kita bisa memonitoring langsung lewat handphone. Jadi ada cyber di sini, ada cyber. Jadi human, cyber, and fisik ya. Fisik itu untuk melakukan intervention. Ya. Jadi
kita bisa mengoperasionalisasikan. Di sinilah yang membedakan ya IoT, digital peran manusia itu diminis ya, dikurangi gitu ya. Padahal manusia ini adalah sentral teknologi dengan fintech ya. Jadi kita selaku user ya. Jadi kita sebagai objek dari teknologi. Ya. Kemudian case yang lain untuk healthcare. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ke Eropa itu kita nggak langsung dari data kita ya, riwayat sehingga keluar ya dengan clustering, dengan classification, oh ini indikasinya penyakit ini dengan probability sekian persen. Ya. Nah itu kita sudah gunakan saat ini sebagai disebut dengan industri 4.0 ya. Jadi kita bisa kelihatan dari sifatnya manual ya menjadi digitalisasi ya. Dan yang membedakan 5.0 ya, peran manusia itu lebih diperluas ya, peran manusia lebih diperluas. Ini saya setiap ini harus ini ya. Harus. Ya, jadi lumayan distract. Ya. Jadi ada shifting paradigm ya, ada perubahan dalam pola pemikiran ya. Dari yang sifatnya hanya sekedar digitize ya, kita hanya menggunakan data ya. Saat ini juga sudah dilakukan, kita menggunakan data untuk menghasilkan value ya. Tapi ke depan ya, bagaimana value tersebut itu memudahkan ya manusia ya. Jadi membantu peranan manusia, bukan mendiminis ya peran manusia. Jadi kalau misalnya 4.0 itu teknologi informasi, 5.0 itu sebenarnya yang ditekankan adalah nanti manusianya ya, pemberdayaan manusia. Dan dari sisi intelligence ya ini mulai berkembang ya. Nanti saya akan kasih contoh detail untuk manufacturing. Jadi dari digital manufacturing itu masuk ke new generation. Yang awalnya sifatnya hanya mekanisasi, manufacturing yang konvensional ya. Sekarang itu kita bisa gunakan ya. Itu benar-benar fully automated manufacturing ya. Bahkan dengan augmented reality. Nah ini ilustrasi saya kira. Kita mulai dulu dari perburuan ya. Itu society 1.0. Terus 2.0 ini agraris ya, ini industri pertanian, perkebunan ya. Meskipun memang sebagian besar juga di negara berkembang masih berada di society 2.0. 3.0 ini maksud adanya inovasi dari mesin uap ya, kemudian mekanisasi alat-alat pertanian dan sebagainya menjadi industrialisasi ya. Dan terakhir 4.0 society yang saat ini sedang kita alami ya. Lokusnya itu di teknologi, di information. Nah, sementara 5.0 yang diusung oleh Japan, ya, Japan Business Federation, Hayden Ren, mereka menerapkan tuh society 5.0 ya, lebih mengedepankan super smart society. Jadi society-nya ini yang lebih ditekankan instead of technology ya. Nah, lalu kita bertanya nih kan, apa sih yang bedain sifat 4.0 dengan 5.0? Kita bisa kaji ya secara economies of scale. Dengan adanya ya integrasi dari mesin ya manusia dengan cyber ya, kita bisa meliberate ya skala dari ekonomi ya. Jadi semakin besar kuantitas yang kita produksikan di dalam satu tahun, tentunya average cost ya biaya rata-rata itu akan semakin kompetitif, semakin turun ya. Itu kita sebut sebagai economy of scale. Dengan adanya society 5.0 ya, kita bisa melakukan berbagai terobosan inovasi ya, sehingga bisa meningkatkan efisiensi ya, dan juga kita bisa meningkatkan diversity, keberagamannya. Bagaimana sosial where anyone can exercise diversity ya dengan berbantuan teknologi ya, apalagi dalam konteks ini social distancing. Juga dengan teknologi ini akan memudahkan kita ya dalam berinteraksi ya secara tools digital ya. Kita nggak mungkin berinteraksi secara fisik seperti yang dulu ya. Kita udah mulai kurangi. Dan concentration-nya di sini ada desentralisasi ya. Nah ini saya kira sangat kontekstual dengan pertanyaan sebelumnya ya. Bagaimana readiness kesehatan Indonesia ya. Kita bisa lihat itu secara ketimpangan itu masih menjadi problem ya. Jadi terkait dengan inclusion-nya.
Lalu vulnerability ya, ini terkait dengan seberapa vulnerable ya atau resilience kita ya. Dengan adanya society 5.0 itu menjadi lebih baik ya. Jadi manusia ya itu bukan sebagai objek, tapi dia sebagai subjek. Manusialah yang akan mengendalikan teknologi ya, yang memudahkan dan memberi value untuk kehidupan. Saya singkat di sini. Nah, sehingga ya paradigma yang kita gunakan ya itu berbasiskan kepada ya heuristic value dari manusia, yaitu imajinasi, creativity ya, of diverse people. Instead of kita hanya menggunakan teknologi ya. Teknologi kalau kita kaji secara filosofis ya, itu kan dia didesain dengan algoritma ya. Jadi ya proses thinkingnya, level of thinking dari teknologi itu dia sifatnya itu adalah convergent ya. Sementara permasalahan yang kita hadapi saat ini ya, misalkan dengan adanya pandemi corona dan sebagainya, kita juga diminta ya, kita didorong untuk berpikir divergent ya, divergent. Dan teknologi ya itu memang fokusnya untuk convergent thinking ya. Sehingga disinilah peran dari manusia ya terkait dengan kreativitas ya, leadership ya, kemudian emotion yang mesin itu nggak bisa lakukan itu ya. Meskipun ada deep learning ya dan sebagainya, tapi berapa banyak ribu coding ya yang harus kita hasilkan hanya untuk dia meniru seperti apa yang dilakukan manusia ya. Misalkan untuk mengidentifikasi perilaku manusia, misalnya dari senyum nih. Senyumnya ini tulus apa enggak nih dari video kamera ya, terus kita baca ya, itu dengan convolutional network ya, kita bikin codingnya, lalu kita baca nih, oh senyumnya ini tandanya puas, dia 4, sekian dari skala 7 misalnya Likert scale kita. Itu butuh banyak adjustment ya, dan banyak bias di sana. Makanya dibutuhkan imagination dan creativity. Ya, jadi tidak hanya menggunakan data yang ditangkap ke kamera, tapi manusia juga secara kreatif bisa mendesain ya metode ya, misalkan dengan etnografik ya. Etnografik secara saintifik nggak bisa dilakukan oleh mesin ya, itu dilakukan oleh manusia. Jadi disinilah kita fokus nanti bagaimana teknologi yang ada itu tidak hanya sebagai problem solving, tapi juga memberikan value creation untuk hidup manusia. Nah, secara ekosistem ya, secara ekosistem SDG (Sustainable Development Goals) itu ada 17 ya. Itu baik dari fintech ya, kemudian autotech ya, urban tech dan macam-macam. Jadi sudah didesain juga beberapa program ya. Dan ini kalau kita lihat dari smart grid system ya, kemudian e-learning, early warning system, intinya ini meningkatkan efisiensi ya. Meningkatkan efisiensi ya. Kemudian global innovation ecosystem, smart cities ya. Ini kan bagaimana kita bisa memberikan terobosan ya, sehingga smart cities ya, sehingga konsumsi energi lebih sedikit ya. Kemudian orang-orang bisa lebih produktif dari sisi transportasi, pekerjaan, kesehatan dan sebagainya. Jadi intinya bagaimana kita meningkatkan produktivitas ya dan juga efisiensi. Nah, ada 3 tadi basic paradigms dari intelligent manufacturing. Ini saya masuk lebih detail. Ada salah satu jurnal yang saya rujuk untuk membahas Society 5.0 dalam konteks itu intelligent manufacturing. Ya. Di sini saya mau menjelaskan lebih detail ya terkait dengan peran dari cyber ya, peran dari cyber. Jadi kita bandingkan dulu ini traditional manufacture. Kalau dulu kita di pabrik ya, di pabrik itu udah ada PLC ya, udah ada control, analysis, decision dan untuk sensing. Dan manusia juga ada operator di sana. Sebenarnya mensupervisi gitu ya. Namun prosesnya ya, ini proses masih ada multi cycle ya, physical system ya. Dan sebagian itu dia memang belum menggunakan big data ya, belum menggunakan IoT ya, belum menggunakan robotik dan sebagainya. Jadi intervensinya masih semi manual. Meskipun secara konsep dia udah mulai bridging ya untuk human machine intelligence ya, HCI ya. Nah, ini human physical system, dia malah masuk proses itu adalah human physical system. Ini secara tradisional. Lalu kita masuk first and second generation ya. Di sini mulai kita injek tuh cyber system ya, yang sebagai interface antara human dengan physical system. Nah, di sini yang baru tadi kita menggunakan expert knowledge ya. Expert knowledge. Kalau kita menggunakan machine learning kan kita menggunakan ya itu ada data train ya, kemudian kita ada data yang kita tes gitu ya. Nah, semakin banyak event yang kita record ya, semakin banyak data yang kita punya, semakin
bagus secara validity model kita ya. Sehingga kita menggunakan expert knowledge ya. Dan sebagian masih digunakan itu sebagai expert judgment ya. Jadi kita gabungkan antara data, expert judgment ya, itu di dalam interface itu cyber system ya. Kemudian kalau kita lihat ya terobosannya saat ini ya, peran dari cyber system ya di Society 5.0 itu jadi lebih luas ya, jadi lebih kuat ya. Bagaimana kita men-shifting ya, di sini masih loss of manual labor itu nanti akan menjadi ya interconnection antara human dengan cyber system. Ini ada di slide yang selanjutnya ya. Nah ini ya. Jadi saya langsung aja ya. Jadi kita mengurangi ya loss of manual labor ya. Jadi misalkan operator kita nih, dia untuk mengurangi tekanan gitu ya, dia harus muter valve gitu ya, muter valve. Dibuka dulu nih biar tekanan di full-nya kurang ya. Ya sebagai engineer lebih senang juga bicara pabrik ya. Nah, jadi lots of manual labor ya, ini menjadi more manual labor. Meskipun sebagian instrumen kontrol dia sudah ada memang di PLC di control system, tapi sebagian juga masih banyak menggunakan loss of manual labor. Sehingga dengan adanya Society 5.0 ya, kita berusaha untuk men-shifting ya peran dari manual human ke physical system itu menjadi cyber system. Ya, jadi cyber system. Ya. Nah, kita bisa melihat ini tadi tradisional banget dari human langsung ya mekanisasi ya langsung kita intervensi dengan putar kerannya ya. Kemudian kita ada naikin barangnya, pencet tombol ini segala macam itu masih sangat tradisional ya. Kemudian yang kedua, generasi kedua, kalau kita summary lagi, ini udah mulai masuk menggunakan cyber system. Tapi karena masih first and second generation ya, masih banyak proses itu lots of manual labor. Sama halnya ketika kita menggunakan machine learning ya. Kita tujuan awalnya mau menggunakan machine learning ya dengan otomatisasi untuk data preparation ya, untuk data structuring. Tapi ternyata banyak data cleansing ya, kita masih menggunakan yang proses itu manual. Jadi nggak bisa langsung dari Hadoop, dari apa langsung diolah ya. Kita harus menggunakan intervensi. Sehingga sekarang kita coba kurangi ya lots of manual labor ini menjadi cyber system. Disinilah pentingnya itu ya brain work ya, brain work including creative brain work. Nah, di sini ada kata kunci kreatif ya. Kreatif itu sifatnya manusia, ya. Mesin itu nggak kreatif ya. Jadi berbagai riset yang saya baca, berbagai project juga yang saya lalui, ya kreativitas itu lokusnya dari manusia. Mesin nggak bisa punya itu. Nah, sehingga ini sebagai framework akhir ya, saya tidak banyak ya, nanti lebih banyak diskusi saja. Kita bisa melihat ya, di sini ada 3 intelligence ya, baik dari productions ya, process of production dan juga services ya. Dan di sini ada 2 ekosistem ya. Di dalam ekosistem ini ada industrial internet, kita sebut dengan IoT ya saat ini. Dan ada juga itu intelligent manufacturing cloud ya. Nah, kita lakukan nih integrasi ya, integrasi antara products, production dan services ya. Dan ini merupakan ya the heart of cyber ya. Jadi ada human cyber physics system. Jadi HCPS ya. Jadi physics HCPS ya. Nah, lalu ini contoh implementasi lah, misalkan untuk saat ini industri 4.0 ya, 4.0. Saya beberapa kali ngisi acara di berbagai perusahaan dan juga di universitas ya. Ini saya coba menggambarkan bagaimana peran manusia ya, creativity ya, dalam menangkap peluang atau mentransform ancaman ya di era pandemi itu menjadi peluang. Misalkan nih, kita harus identifikasi dari value proposition. Saya biasa familiar menjelaskan ini juga di kelas di ITB ya, di SBM MBA. Jadi kita sebagai leaders ya, itu harus bisa mentransform apapun masalahnya itu menjadi opportunity. Ya, kita melihat nih ada work from home ya, sehingga orang-orang stay banyak di rumah ya, dan terjadi berbagai perubahan dari pola konsumsi, consumer behavior ya. Nah, lalu itu kita coba tangkap sebagai peluang ya. Yang dulunya kita membuka warung ya sehingga orang-orang datang. Sekarang kan udah nggak bisa, warung nggak boleh menyediakan makanan ya, hanya untuk take away. Sekarang kita convert menjadi makanan siap masak ya. Dan karena pandemik itu kan awareness orang terhadap kesehatan ya, terhadap makanan bergizi itu juga semakin tinggi. Sehingga kita rebranding ya dengan inovasi triple vacuum brand ya.
Jadi kita merebranding ini menggunakan ya protokol kesehatan ya, dengan memperhatikan tingkat higienitas ya. Kemudian di sini ada pencegahan proses oksidasi dan sebagainya. Jadi kita menggunakan inovasi sebagai value proposition. Dan kita kaji secara bisnis model canvas ya. Dengan adanya teknologi ya di industri 4.0 ya, kita bisa menggunakan teknologi sebagai platform ya untuk meleverage market segment yang awalnya kita hanya middle class ya, hanya orang-orang kelas menengah yang datang ke cafe kita, tapi sekarang kita juga bisa men-serve untuk premium class. Ya, kenapa premium class ini juga mereka butuh? Karena kan tingkat higienis mereka awareness-nya tinggi ya, sehingga kita bisa masuk ya untuk memasarkan premium class ya. Dan awalnya kita hanya punya warung misalkan untuk kecamatan gitu ya, kafe itu kecamatan, sekarang kita bisa multi kecamatan. Jadi dari regional local segment menjadi regional segment. Sehingga implikasinya dari revenue stream, sales kita tuh meningkat ya. Sales meningkat, ada segmen tambahan ya, dan market coverage kita lebih luas. Lalu kita menggunakan teknologi ya digital untuk promosi dalam membangun relationship kita dengan customer. Ada sosial media, terus promosi makanan sehat, bergizi, dan sebagainya. Channels kita menggunakan digital untuk payment ya dan sebagainya. Jadi kita menggunakan teknologi itu sebagai objek ya untuk mencapai tujuan manusia, instead of kita yang dijadikan objek dari teknologi atau dari para pelaku teknologi. Jadi ini saya juga kemarin ngisi di forum UMKM ya, bagaimana mentransformasi UMKM ya, itu di masa pandemik ya. Jadi ini kita harus lakukan berbagai terobosan ini. Termasuk juga untuk mempersiapkan dari sisi left side ya, ini terkait dengan resources, sumber daya organisasi yang harus dibutuhkan. Misalkan nih, kalau dulu kan kita masaknya di kafe gitu ya, masaknya di kafe. Sehingga kita butuh misalkan gas ya. Kalau sekarang kita butuhnya itu adalah akses ya, akses terhadap bahan baku. Lalu proses pengemasan dengan triple vacuum brand ya. Jadi ini berbeda nih paradigmanya dari strategi dulu ya yang menguasai market ya, yang bisa leading dan competitive advantage-nya tinggi, yang memiliki aset. Sekarang bukan yang memiliki aset, tapi yang memiliki akses ya. Akses itu yang akan membedakan ya. Contoh tadi sudah disampaikan oleh Prof ya, bagaimana perusahaan transport platform online ya, valuasinya bisa sekian kali dari perusahaan yang memiliki aset. Dari situ mengindikasikan bahwasannya competitive advantage dari sebuah perusahaan atau organisasi itu mudah bergeser. Ya, bukan di physical asset, tapi adalah intangible asset. Dan akses network, platform ya, itu merupakan bagian dari intangible asset. Ya. Dan key activities ya, kita mulai bergeser nih. Kalau dulu kita masak di warung, sekarang enggak. Kita lebih proses packaging ya, kemudian proses pengemasan, kemudian desain produk ya. Jadi mulai bergeser. Sehingga cost untuk cooking itu berkurang. Tapi sebagian cost kita bisa shifting ya untuk kegiatan pengemasan dan marketing yang membutuhkan biaya. Nah, ini banyak dilakukan ya beberapa pemain, saya tidak elok rasanya sebut ya. Dan saya sendiri selaku anak Medan ya, juga kita punya bisnis keluarga ya di Medan, itu juga melakukan terobosan seperti ini. Nah, ini salah satu ilustrasi ya bagaimana kita ya menjadi subjek dari sebuah inovasi teknologi ya. Instead of kita menjadi objek atau kita hanya sebagai user ya. Jadi dengan adanya industri 5.0 ini tadi contoh produknya ya. Jadi ini triple vacuum brand sehingga ini benar-benar mencegah proses oksidasi. Lalu ini kita kirim langsung sehingga ini makanan siap masak ya. Dan dari sisi tidak hanya jenis tapi dari sisi protein dan sebagainya ini lebih baik ya. Dan sekarang juga kita kenal dengan frozen food ya, dengan frozen food. Nah, jadi ini sebagai kesimpulan terakhir, ini juga menjawab pertanyaan dan banyak juga kekhawatiran gitu ya. Saya pribadi ya mempelajari berbagai literatur dari sisi strategic management, disruptive innovation ya, kemudian dari sisi filosofi ya. Sebenarnya manusia itu memiliki sesuatu yang nggak bisa diimitasi oleh mesin. Ya. Mesin bisa melakukan proses yang sifatnya convergent. Mereka itu lokusnya untuk presisi ya. Mereka tuh precise banget tuh. Dan mereka nggak punya emosi ya. Di satu sisi tuh jadi manfaat buat mereka ya. Jadi mereka itu ya precise, kemudian tidak terpengaruh mood-moodan gitu ya, tidak terpengaruh emosi gitu ya. Tapi mesin itu sifatnya ya rutin sebenarnya, melakukan hal-hal yang rutin yang sudah kita injek dengan algoritma.
Sementara ya lingkungan bisnis ya, kemudian pandemik ya itu kan berubah-ubah ya, virus saja bermutasi gitu ya. Jadi perubahan ini itu akhirnya yang bisa address itu adalah manusia ya. Manusia memiliki intangible asset yang saya yakin nggak bakal bisa diimitasi oleh mesin ya. Itu adalah creativity ya. Creativity nggak mungkin. Mesin tiba-tiba dia memberikan ide buat kita, kita lakukan bisnis, nggak bisa. Mesin itu hanya ya melakukan apa yang kita injek dalam algoritma yang kita instruksikan ya. Dan dia bisa membaca misalkan dari billion data ya, terus membuat pattern dengan clustering, kita dengan klasifikasi, kita bisa prediksi segala macam. Tapi untuk memberikan terobosan, kita bisa di sini aja, nggak bisa dia. Ya, terus yang kedua itu adalah leadership. Mesin nggak mungkin lah bisa nge-lead orang satu kantor gitu ya. Dan salah satu transformasi yang paling sulit dilakukan saat ini itu adalah transformasi people ya. Kalau kita mau melakukan transformasi digital itu gampang. Panggil aja nih ahlinya ya, prinsipalnya siapa ya, kita undang, kita cari yang udah berjalan seperti apa, kita benchmark, itu jalan. Tapi transformasi people itu sulitnya bukan main gitu ya. Saya juga berbicara selaku business leader ya di berbagai industri. Itu tidak mudah ya melakukan transformasi yang kita tadi berbicara 5.0 ya. Jangankan 5.0 gitu, kita melakukan yang sederhana pun itu masih banyak proses tuh manual ya. Jadi ini PR besar kita sebagai leader yang tinggal di negara berkembang ya, ini justru PR dan ini justru momentum ya untuk kita berkontribusi. Terus yang terakhir, emotion. Emotion ini bisa dilihat dari berbagai aspek ya. Kalau dari filosofi, kalau kita hanya lihat dari positivism atau kita masuk ke masyarakat sekarang postmodernism ya, tentunya emotion ini tidak hanya diartikan yaitu sebagai hal-hal yang dikonotasikan negatif ya. Tapi emotion itu seperti feeling, kemudian adanya sense of belongings ya, itu mesin nggak punya gitu, mesin nggak punya. Justru kita sebagai manusia yang bisa misalkan dengan worldly warning system ya, itu berbagai ahli kesehatan ya mengkaji manusia itu ya makhluk ciptaan Allah yang luar biasa gitu ya, karena kita itu udah tahu misalnya mau sakit apa ya, itu ada indikasi duluan itu adalah demam gitu ya. Jadi udah ada sistem cyber di dalam diri kita gitu ya. Sudah ada sistem cyber sehingga menginstruksikan ya ke sel jaringan kita tuh menjadi demam ya. Jadi itu menurut saya yang sulit sekali diimitasi oleh mesin. Jadi kita sekali lagi bukan ya maksud untuk mengalahkan mesin atau mesin mengalahkan kita, tapi kuncinya adalah bagaimana kita mengintegrasikan ya antara mesin dengan creativity, leadership, emotion kita ya, sehingga bisa memberikan value ya. Dan inilah salah satu konsep yang digagas oleh industri 5.0. Demikian presentasi dari saya. Semoga nanti kita bisa banyak interaksi dengan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan kembali ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, terima kasih pada Bapak Dr. Hari. Baik, para peserta, jika ada ingin ditanyakan, dipersilakan raise hand atau boleh lewat chat dan membuka unmute-nya langsung. Silakan Bapak Apkar untuk men-unmute. Waalaikumsalam. Dr. Hari. Ya. Boleh menampilkan videonya, Pak? Mohon maaf, Ibu Moderator. Kalau saya jaringan ya? Iya, jaringan. So, khawatir nanti putus. Baik, Pak. Silakan. Ya, yang terhormat Dr. Hari. Seperti pemaparan tadi, Pak Dokter, kita melihat bahwa dalam sisi ilmu, itu ilmu forecasting salah satu yang termasuk paling maju dalam sisi ilmiah. Dari apa istilahnya, menurut pendapat Pak Hari, kira-kira Indonesia ini sebagai negara
ya calon negara maju lah, karena kita belum bisa benchmarknya, kita belum tahu sejauh mana kesiapan untuk 2045. Secara forecasting kira-kira dengan segala kekurangan yang masih dipunyai Indonesia saat ini, misalnya infrastruktur, kemudian etos kerja SDM, kira-kira butuh berapa lama untuk kita Indonesia bangkit sebelum mencapai target 2045 dengan segala keterbatasan yang kita punya. Karena gini, dari mungkin secara historis, dari big data mungkin yang sudah bisa kita olah, mungkin bisa kita forecasting kira-kira kesiapan kita sebelum 2045 itu butuh berapa lama menurut pandangan Pak Dr. Hari. Kemudian apa yang perlu kita perbaiki secara taktis saat ini, apakah dari segi infrastruktur atau SDM, apakah dari itu industrinya, ataupun dari sisi government, pemerintah, ataupun dari sisi kampusnya, dari segi kurikulum ataupun infrastruktur. Karena kalau kita bandingkan dengan luar negeri mungkin agak jauh. Ibaratnya kita dengan luar negeri mungkin ada selisih waktu sekitar 100 tahun atau bahkan mungkin lebih. Karena mungkin bisa jadi faktor apa istilahnya, tantangan yang kita hadapi sebagai negara berkembang, kemudian dinamika politik dalam negeri kita juga bisa jadi berbeda dengan luar negeri. Menurut pandangan Pak Dr. Hari seperti apa kira-kira yang bisa kita siapkan di Indonesia? Terima kasih Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab ya. Terima kasih Pak Askar atas pertanyaannya. Saya kira ini pertanyaannya sangat insightful ya buat kita semua. Dan ini menjadi PR besar juga bagi kita generasi muda ya, generasi milenials. Ini juga termasuk milenials di perbatasan usia 35 ya. Dan saya menjawab ini kepada riset yang sudah dilakukan dari salah satu paper itu untuk Korea ya. Kita bisa melihat Korea, ya, mereka butuh waktu tuh sekitar 15 tahun ya untuk menjadi negara maju. Ya. Jadi negara itu kita hampir-hampir sama merdeka ya dengan Korea. Mereka butuh waktu 15 tahun dan di salah satu paper itu terobosan yang mereka lakukan itu luar biasa ya. Misalkan dari bidang pendidikannya. Mereka itu menambah fasilitas untuk pendidikan ya itu hampir lebih dari 500 sampai 600% seingat saya. Terus tidak hanya dari fasilitas ya, tidak hanya dari infrastruktur. Karena yang paling penting kalau saya perspektifnya orang yang postmodernisme ya, itu adalah manusianya ya. Jadi kapabilitasnya, core competence, fasilitas itu hanya syarat untuk melakukan kegiatan pengajaran atau kegiatan penelitian. Tapi orang-orangnya, kompetensi, kapabilitas itu kita juga harus tingkatkan. Ya. Nah, itu mereka juga mentargetkan waktu itu ada sekitar 250% seingat saya ya. Itu yang berlabel tuh PhD ya. Jadi mereka sekolahkan langsung ke luar negeri ya. Itu program besar-besaran. Ini baru dari bidang pendidikan. Terus di bidang riset ya, mereka tuh membangun pusat-pusat riset banyak sekali dan berafiliasi langsung dengan industri. Jadi ini case nyata dari Korea Selatan yang berhasil. Terus dari sisi anggaran ya, dari sisi anggaran kita nggak bisa bicara misalkan kegiatan sesuatu nggak disupport juga dari sisi kebijakannya. Dari sisi anggaran ya itu ditingkatkan sehingga saya itu hampir sekitar 400% ya. Dari yang anggaran sebelumnya pas mereka awal banget. Itu dari sisi anggaran. Terus kemudian mereka banyak melakukan kerjasama ya dengan berbagai perusahaan-perusahaan ya yang global ya pada saat itu. Dan kemudian melakukan revolusi juga industri ya, revolusi industri, mereka melakukan otomasi, kemudian manufacturing dan lain-lain. Dari sisi industri, saya ingat banget tuh ya, di paper itu disampaikan, mereka tuh menghabiskan $1 billion ya untuk membangun pusat-pusat industri strategis. Kita tahu Korea itu terkenal dengan otomotif dan juga perkapalan, shipyard ya. Mereka itu udah merencanakan udah sejak lama.
Jadi mereka punya Hyundai, punya macam-macam ya. Terus punya shipyard, ada di SME, kemudian ada Hyundai, ada main juga di sana. Terus mereka juga ngembangin mesin-mesin buat agriculture, buat pabrik dan sebagainya. Itu luar biasa sih. Mereka lakukan tuh minimal tuh butuh waktu 15 tahun ya. Dengan catatan tadi, terobosan yang dilakukan itu adalah sangat radikal ya. Sangat radikal, baik dari sisi infrastruktur maupun juga soft structure dan juga dari sisi kebijakan ya. Kebijakan. Nah, itu saya ingat sekali paper itu dan dulu kita pernah diujikan juga ya, ingat ya. Itu salah satu bukti ya, butuh waktu at least 15 tahun ya dengan perubahan yang sangat cepat. Dan kalau kita lihat kondisi Indonesia saat ini ya, saya sebagai tentunya kita harus selalu berpikir optimis ya. Meskipun kalau kita lihat kenyataan ya banyak sekali ya masalah yang kita hadapi ya. Jadi saya sih pribadi melihat pembangunan itu tidak hanya difokuskan infrastruktur, tapi juga adalah soft structure. Kita berbicara industri 4.0, secara digital connectivity, perusahaan BUMN kita itu secara infrastruktur sudah cukup bagus. Ya. Tapi dari sisi digital service, ya, saya beberapa kali juga mengundang tinggi dari Telkom, undang di kelas kita di SPF, ya, itu ada PR besar, bagaimana Telkom bisa bertransformasi tidak hanya untuk provide digital connectivity, tapi juga menjadi pemain global di bidang digital service. Nah, digital service kita lihat ada beberapa fitur ya, ada Spotify dan lain-lain. Itu kan pemain-pemain multinasional ya. Jadi seperti halnya Microsoft ya, Microsoft itu mainnya dari digital structure ya. Dia punya tools ya. Jadi sekarang masuk dia mulai ke layanan services. Sementara Google itu kalau dari kanan dia ke kiri, dia sebaliknya nih, inverse dari Microsoft. Dia dulu sebagai search engine, sekarang dia masuk mulai penyedia infrastruktur. Jadi ada cloud ya, kemudian ada Google Studio dan sebagainya. Jadi ini ketemu di tengah ya. Dan persaingan saat ini tuh ya persaingannya itu antara menyerang dan diserang gitu ya, menyerang dan diserang di market. Jadi saya melihat yang akan memenangkan persaingan ya, itu yang mampu memberikan terobosan dari sisi bisnis model ya di dalam ekosistem. Dan di sini dalam konteks ini dalam teknologi ya, kita PR besar itu adalah dari orang-orangnya, dari capability dan sebagainya. Jadi saya pribadi sih mendorong kita untuk meningkatkan kapabilitas, kompetensi ya. Itu menurut saya hal yang sulit diimitasi nanti oleh mesin ya. Sulit diotomasi oleh robot. Misalkan networking ya, kemudian kemampuan kita menginfluence orang ya, kemampuan kita mengkonvinsingkan semua itu mesin nggak bisa ya. Jadi nggak usah khawatir. Kalau proses-proses yang sifatnya rutin tadi seperti disampaikan oleh Prof ya, itu memang bakal tergantikan ya. Saat ini udah tergantikan. Teller gitu ya, kemudian customer service itu bakal tergantikan. Tapi misalkan kita menjadi marketers, mungkin nggak mungkin lah bisa rayu-rayu orang. Yang jago ngerayu kan itu manusia gitu kan. Nah, jadi kita bisa ngerayu-rayu gitu, kita bisa meyakinkan gitu ya. Jadi itu bagian dari emotion, bagian dari personal skill yang mesin nggak bisa imitasi. Jadi sekali lagi saya merujuk riset tadi, at least itu butuh 15 tahun ya dengan perubahan radikal. Itu perubahan radikal ya. Dan kalau kita lihat apa yang terjadi saat ini, menurut saya masih banyak sekali PR yang mungkin buat PR kita semua. Saya sih perspektifnya bukan untuk menyalahkan atau tapi kita mencari solusi ya. Jadi kita bertanya kembali kepada diri kita ya, apa yang sudah kita kontribusikan buat bangsa dan negara gitu aja kali. Daripada kita ribet banget lah mikirin apa yang terjadi. Pak deh. Kira-kira itu. Oke, saya. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Baik, bagi yang ingin bertanya, silakan raise hand kembali. Silakan mahasiswa milenial. Silakan nanya. Saya juga anak Medan nih, senang banget nggak bisa pulang, minimal bisa ikut kegiatan di ini ya Spenhar Universitas Harapan ya. Jadi kira-kira nostalgia lah dengan Medan. Boleh Pak, ditunggu. Ya, bagi para peserta, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika ingin bertanya, silakan raise hand. Ya, silakan kepada Febrian Marwan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang saya hormati warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Hari Patria dan panitia Ibu Mardiana. Saya ingin bertanya soal perubahan regulasi dan dampaknya ke teknologi, Pak. Jadi baru-baru ini pemerintah gencar melakukan perubahan regulasi yang notabene juga berdampak ke sektor teknologi. Jadi pertanyaan saya, Pak, apakah perubahan regulasi ini juga mengubah bukan kemajuan sih, sebenarnya mengubah arah kita di bidang teknologi, dan seberapa besar pengaruhnya apabila suatu regulasi yang berkaitan dengan teknologi dirubah? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih pertanyaannya, bagus sekali ya. Jadi saya juga mengajar di Economics UI, termasuk juga untuk policy ya, microeconomics untuk public policy. Dan di bisnis saya juga mengajar itu ada pengaruhnya ya. Kita bisa analisis dengan pestle analisis. Di situ ada politik, ekonomik ya, social, teknologi, environmental, regulatory. Jadi environmental atau regulatory juga itu berpengaruh ya, berpengaruh terhadap dunia usaha. Ya, kalau kita lihat kebijakan ada dua ya, ada moneter dan fiskal ya. Tentunya dalam hal ini itu banyak berkaitan dengan kebijakan fiskal ya, terkait dengan tax gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau meriset nih, tapi dari sisi bantuan itu misalkan kurang, kemudian ada tax juga untuk barang teknologi yang mau masuk, alat-alat dan sebagainya, itu juga akan menyulitkan gitu ya. Tapi kalau itu diberikan insentif ya, baik dari tax, kemudian diberikan anggaran ya, kemudian diberikan tidak hanya dalam bentuk anggaran, tapi dalam bentuk semacam bridging ke industri ya, jadi di provide tuh ekosistemnya. Jadi itu sangat berpengaruh ya. Jadi menurut saya itulah peran dari pemerintah ya, bagaimana mensinkronisasi ya antara kebijakan ya dengan inovasi digital yang sangat cepat ya. Karena biasanya yang namanya regulatory ya, itu dia terlambat ya. Jadi ada lag-nya. Dan di situ menurut saya. Jadi kalau saya pribadi melihat ada beberapa harusnya undang-undang yang jauh lebih urgent gitu ya. Saya melihat itu ya. Misalkan undang-undang kita terkait dengan riset teknologi ya, kemudian undang-undang terkait dengan energi dan sebagainya itu banyak sekali yang urgent. Jadi saya kira harus didukung ya, harus didukung juga dengan kebijakan. Apalagi di negara berkembang ya. Jadi policy maker itu sangat berperannya vital banget gitu ya, sangat berperan besar. Ya. Sangat sulit bagi kita mau berinovasi lari kencang ya. Kalau misalkan apa yang kita lakukan itu prosesnya masih birokratis ya. Kemudian kebijakannya itu juga masih belum relevan dengan kemajuan yang terbaru saat ini ya. Jadi saya kira memang secara spirit ya pemerintah udah mulai mengkaji ya dan mulai melakukan berbagai terobosan. Tentunya kita mungkin sebagai akademis ya, industri ya, practitioner ya, kita juga berusaha berkontribusi juga lah ya mempercepat program-program yang dijalankan oleh pemerintah ya. Jadi saya kira sih itu jawabannya. Jadi sekali lagi sangat berpengaruh ya. Dan seorang business leaders itu harus memiliki namanya strategic foresight ya. Dia harus bisa membaca kira-kira dalam 1 tahun ke depan market seperti apa, kebijakan pemerintah seperti apa ya, sehingga strategic planning yang dilakukan untuk 1 tahun atau 5 tahun di dalam RKP atau RJPP itu juga inline ya dengan dinamika yang terjadi di market. Karena saat ini tuh dilemanya itu gini, kita udah bikin perencanaan perusahaan dalam 1 tahun ya, ada juga yang 5 tahun ya sasaran strategis. Tapi ternyata di kita itu dan mungkin negara-negara lain ya, kebijakannya berubah-ubah ya. Jadi discontinuity di dalam kebijakan itu sama beratnya dengan ya perubahan yang disruptif. Disruptif sekarang kan polanya ada, tapi hanya hitungannya tuh monthly. Jadi pas kita mau nangkap momentum itu, kita udah lagi siapin alat-alatnya, siapin orangnya, siapin fasilitas produksi, ternyata hype dari market udah hilang, udah geser ke yang lain. Itu yang perubahan paling sulit di level saya. Jadi perubahan itu discontinuity ya. Jadi dia tidak berlanjut. Jadi perubahannya, contohnya kayak kejadian pandemik gitu ya. Awalnya kan banyak orang jual masker kain gitu kan, terus lagi booming ya kan. Mungkin sebagian udah siapin alat mesin jahit segala macam buat masker kain, tapi sekarang ternyata berdasarkan riset itu nggak efektif untuk menyaring partikel dari virus ya, sehingga masuk kemarin market surgical mask, masker kesehatan. Jadi itu salah satu contoh ya, bagaimana kita cepat ya, agile, lincah gitu ya, untuk menangkap
sense, jadi membaca peluang, sense, dan juga seize, kita menangkap peluang. Dan yang paling berat itu dari kesiapan kita di organisasi. Jadi pas kita udah siapin anggarannya, terus kita udah purchase sarana prasarananya, tapi hype dari market udah hilang gitu. Itu yang kami alami juga di berbagai industri. Jadi harga komoditas itu fluktuatif ya. Kita juga harus mengakali misalkan dengan hilirisasi produk kita. Harga lebih stabil. Udah. Nah, kira-kira itu. Jadi sangat berpengaruh sih kebijakan pemerintah. Makanya kalau kita lihat ya, pemain-pemain global ya, ini, mereka itu ya memiliki namanya lobbyis, ya lobby ya, yang masuk ke jantung-jantungnya pemerintah ya, untuk mensinkronisasi antara program mereka dengan program pemerintah. Bahkan mereka dengan pokoknya baik banget lah seolah-olah kan, memfasilitasi. Nah, itu mungkin bicara negara lain aja lah gitu ya. Itu banyak lah dilakukan multinasional gitu ya. Mereka menginfluence, ada lobbyis namanya. Mereka menginfluence, kan mereka yang membuat itu program. Jadi itu mungkin inilah buat kita sebagai anak bangsa harus jangan sampai ya kita digait ya dengan pihak asing ya. Sehingga program yang strategis ada ternyata itu malah mereka. Ya kira-kira itu. Karena kita mentransformasi sumber daya alam menjadi masa depan yang cerah, bahwa pertama mengembangkan nilai tambah dari produk kita, produk yang dihasilkan. Dr. Hari menyebutkan tadi ada beberapa industri-industri yang dibangun di dalam mendorong pertumbuhan atau pengembangan dari Korea Selatan.